Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmanyani SPC MPD dan Ibu Dr. Nina Permatasari SPC MPD. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Isaris Kina Azmi dan rekan saya Wulan Sulandika dan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang metode pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini. Perkembangan zaman menuntut manusia untuk selalu berpikir cerdas dan kreatif. Oleh karena itu, sedini mungkin kemampuan daya pikir dan daya cipta anak usia dini harus dikembangkan secara maksimal. Periode anak usia dini merupakan masa awal yang paling mendasar dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pengembangan daya pikir dan daya cipta pada anak usia dini harus menjadi perhatian utama. Kenapa? Karena akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada saat anak tumbuh dewasa di masa yang akan datang. Pengertian metode pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, metode pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini merupakan cara yang digunakan untuk mengembangkan daya pikir dan daya cipta anak usia dini agar berkembang secara maksimal dan akan memberikan pengaruh besar pada anak di kemudian hari. Di mata kuliah ini, metode pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini ada 7 macam, yaitu praktek langsung, cerita dan dongeng, tanya jawab, proyek, bermain peran, demonstrasi, dan eksperimen. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu praktek langsung. Praktek langsung atau hands-on science merupakan pengalaman pendidikan yang melibatkan anak secara aktif dalam memanipulasi objek untuk menambah pengetahuan atau pengalaman. Secara sederhana, metode praktek langsung adalah anak berpartisipasi langsung bersama guru dalam melakukan suatu kegiatan dengan tujuan agar anak mendapatkan pengalaman dan terlibat secara langsung. Karena pada dasarnya anak usia dini penuh rasa ingin tahu dan lebih mudah menerima sesuatu yang nyata dan benar-benar ia alami. Nah, langkah-langkah metode praktek langsung antara lain adalah: pertama, guru menyiapkan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian, sebelum melakukan praktik, terlebih dahulu, guru mengajak anak untuk mengamati benda yang akan dipelajari. Kemudian, guru mendorong anak untuk bertanya atau guru melontarkan pertanyaan yang bersifat terbuka terkait pembelajaran. Lalu, anak melakukan praktek langsung dengan bimbingan dari guru atau pendidik. Nah, setelah praktek selesai, anak diajak untuk merefleksikan apa yang telah ia praktekkan dan apa yang telah ia pelajari dari yang telah ia alami. Kelebihan dari metode praktek langsung antara lain: diperolehnya perubahan perilaku psikomotor bentuk keterampilan. Kedua, mempermudah dan memperdalam pemahaman tentang berbagai teori yang terkait dengan praktik. Meningkatkan motivasi dan gairah untuk semangat belajar, melatih koordinasi otak, dan melatih keterampilan anak. Selain kelebihan, metode praktik langsung juga ada beberapa kekurangannya. Beberapa praktik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, tapi kenyataannya tidak semua sekolahan memiliki sarana dan prasarana tersebut. Kemudian, jika guru kurang bisa membimbing dengan baik, maka anak akan mengalami kesulitan, bahkan bisa mengalami kecelakaan, dan membutuhkan biaya untuk menyiapkan bahan praktik. Berikut contoh kegiatan praktek langsung di mana anak diajak mengamati tumbuh-tumbuhan secara langsung. Metode selanjutnya adalah metode cerita dan dongeng. Dongeng dijelaskan sebagai bentuk dari seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Bercerita atau mendongeng merupakan sebuah seni keterampilan lisan yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi maupun fiktif belaka. Kaitannya metode bercerita atau mendongeng dengan anak usia dini
adalah karena anak usia dini masih suka berimajinasi dalam menangkap suatu nilai dan pesan moral. Dongeng juga merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menasihati anak tanpa membuat anak merasa digurui. Bercerita dan mendongeng memiliki banyak teknik. Nah, salah satunya adalah membaca langsung dari buku cerita, menggunakan ilustrasi atau gambar, mendongeng hanya dengan lisan atau ucapan saja, bercerita menggunakan papan flanel, bercerita menggunakan boneka, bercerita melalui bermain peran, bercerita melalui film strip, cerita dengan lagu, atau bercerita lewat rekaman audio. Kelebihan dari metode bercerita dan mendongeng antara lain adalah imajinasi anak akan terangsang ketika ia mendengarkan cerita atau dongeng. Seperti ia membayangkan tentang sosok dari tokohnya, pemandangannya, setting kejadiannya, bentuk bangunannya, dan sebagainya. Kemudian, mengajarkan konsep budi pekerti dan nilai baik dan buruk tanpa menggurui sehingga anak tidak merasa terpaksa. Dan anak diberi kesempatan berpikir dalam menangkap nilai dari cerita yang mereka dengarkan. Metode cerita dan dongeng juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, saat membuka cerita, guru bisa jadi kesulitan mengkondisikan agar anak bisa tetap fokus. Karena anak sangat mudah terdistraksi terhadap apa saja yang ada di sekitarnya. Kemudian pada saat penyampaian cerita, guru lupa dengan jalan cerita. Lalu, alur cerita yang terlalu mudah ditebak sehingga anak merasa mudah bosan. Kemudian pada saat penuturan cerita, guru bisa jadi lupa mengambil kesimpulan dari cerita ataupun lupa menyampaikan nilai moral di balik cerita yang ia ceritakan. Dan anak yang tidak memperhatikan atau tidak fokus cenderung justru bermain atau mengganggu teman-teman di sampingnya. Jika media dongeng kurang, anak juga akan kesulitan mengkonkretkan pemahamannya. Dia jadi sulit mengimajinasikan tentang tokoh atau adegan yang ada di dalam dongeng. Nah, berikut adalah contoh dari video storytelling atau bercerita. Those were her whiskers behind the leaves. Metode yang ketiga adalah metode tanya-jawab. Yusuf menerangkan bahwa metode tanya-jawab merupakan suatu cara untuk menyampaikan atau menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh anak didik ataupun sebaliknya dari anak bertanya kepada gurunya. Metode tanya-jawab menurut para ahli dapat memberikan rangsangan kepada anak agar anak dapat berpikir kritis dan mendorong anak untuk memahami setiap pertanyaan dan jawaban yang terlontar selama kegiatan tersebut berlangsung. Langkah-langkah dalam metode tanya-jawab. Pertama, merumuskan tujuan tanya-jawab sejelas-jelasnya dan berpusat pada tingkah laku anak. Pertanyaannya seperti apa, jawabannya kira-kira seperti apa, itu sudah harus dipikirkan. Kemudian, mencari alasan kenapa sih kita memilih metode tanya-jawab. Lalu, menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan oleh anak kembali kepada kita. Jadi kita bertanya kemungkinan pertanyaan apa lagi sih yang akan ditanyakan anak kepada kita sebagai feedback dari pertanyaan kita. Kemudian, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar anak tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Kemudian, menyediakan kesempatan bertanya bagi anak. Kelebihan metode tanya-jawab antara lain, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian anak. Lalu, merangsang anak untuk melatih dan mengembangkan daya pikirnya. Kemudian, mengembangkan keberanian dan keterampilan anak dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Mengetahui kemampuan berpikir anak, mengetahui sejauh mana pengetahuan anak, mendorong anak untuk memperbanyak pengetahuannya lebih lanjut sesuai dengan ciri khas anak usia dini, yaitu bertanya. Jadi, dari pertanyaan dan jawaban, rasa ingin tahu mereka justru semakin meningkat. Lalu, kelemahan metode tanya-jawab adalah ada anak yang merasa takut apabila guru kurang bisa mencairkan suasana. Lalu tidak mudah membuat pertanyaan yang bisa benar-benar memaksimalkan rasa ingin tahu anak. Dan juga, waktu bisa saja terbuang jika ada 2 atau 3 anak yang tidak bisa menjawab.
atau cara mengajar guru yang masih mendominasi anak didik. Siswa yang tidak menjawab atau salah jawab bukan berarti tidak pandai ya. Jika anak didik dalam suatu kelas ada banyak, akan sulit membagi rata perhatian terhadap semua anak. Belum tentu semua anak dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam tanya jawab tersebut. Dan dalam tanya jawab kadang terjadi pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembahasan dan bisa jadi tidak terkendali sehingga membuat persoalan baru. Nah, berikut adalah contoh dari metode tanya jawab terhadap anak usia dini. Mana yang bentuk segitiga, nak? Oh iya, terus apa lagi? Metode yang selanjutnya adalah metode project. Gagasan awal dari metode project ini berasal dari John Dewey mengenai learning by doing, yang berarti bahwa pembelajaran dilakukan dengan melakukan sesuatu. Nah, dari segi pengertiannya, metode project berarti cara pemberian pengalaman belajar berupa suatu tugas yang terdiri dari rangkaian kegiatan oleh pendidik kepada peserta didik, baik individu maupun berkelompok, untuk menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Jadi intinya dengan metode project ini, peserta didik dihadapkan dengan satu persoalan dan dia menyelesaikannya. Nah, selanjutnya adalah tahapan metode project. Tahapan metode project yang pertama adalah pendidik menentukan kegiatan projectnya dengan pertimbangan pada karakteristik peserta didiknya. Kemudian pertimbangan minatnya dan juga pertimbangan kemampuan dari lembaga PAUD itu sendiri, sarana prasarananya seperti apa. Dan yang paling penting adalah dengan mempertimbangkan kompetensi dasar yang akan dimasukkan dalam pembelajaran tersebut. Jangan sampai keluar dari koridor kompetensi dasarnya. Selanjutnya, tahap yang kedua, merencanakan metode proyek. Pada tahap awal, yaitu pendidik merencanakan alat-alatnya, bahannya, waktu yang diperlukan berapa lama, termasuk biayanya. Nah, jika metode proyek ini dilakukan dengan berkelompok, maka perlu adanya pembagian tugas dalam satu kelompok tersebut. Pendidik juga perlu memikirkan kendala-kendala yang akan muncul dalam pelaksanaan metode proyek ini. Itu di bagian tahap pelaksanaan. Sedangkan di tahap akhir, guru juga harus merancang tindak lanjutnya dari metode proyek. Apakah akan berupa si peserta didik itu memamerkan proyek hasil karyanya dalam bentuk pameran ataupun diskusi di dalam kelas. Selanjutnya, menyusun pelaksanaan metode itu sendiri, yaitu dengan melakukan penjadwalan kegiatan yang setelah dirancang. Jadwal tersebut mencakup lama waktu pengerjaan. Jadi dimulainya kapan, tahap demi tahapnya dilaksanakannya kapan. Nah, tahap yang keempat adalah penyelesaian proyeknya. Pada tahap penyelesaian proyek ini, setiap anak mengerjakan tugasnya sesuai dengan arahan dari pendidik. Tugas pendidik adalah mengarahkan, membimbing, termasuk juga mengawasi pelaksanaan metode proyek tersebut. Jangan sampai pelaksanaan metode proyeknya itu bisa berbahaya bagi anak ketika anak menggunakan bahan dan alat yang memang rawan dengan bahaya. Nah, yang terakhir adalah penyampaian hasil metode proyek. Nah, pada bagian penyampaian hasil ini, anak diharapkan bisa menjelaskan apa yang dia lakukan, termasuk bagaimana tata cara melakukannya. Pada tahap saintifik bisa juga dikatakan sebagai mengkomunikasikan. Selanjutnya, kelebihan metode proyek. Kelebihan metode proyek yang pertama adalah merombak pola pikir dari sempit ke luas. Karena tadi kan bentuknya proyek, jadi anak akan berpikirnya lebih luas karena banyak hal yang anak akan pikirkan di situ. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri menerapkan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, metode proyek ini lebih mengembangkan kepada kognitif, emosional, dan pengembangan yang lainnya termasuk kreatif dan fisik motorik. Nah, sedangkan kekurangannya adalah kurikulum yang kurang mendukung.
Nomor 1 diantaranya itu. Yang kedua adalah memerlukan keahlian khusus karena pengorganisasian bahan, rencana, dan pelaksanaannya agak lebih sukar. Sehingga kalau menggunakan metode proyek, guru dituntut memiliki kompetensi yang lebih. Kemudian yang ketiga kekurangannya yaitu ketidaktepatan pemilihan topik atau unit dalam pelaksanaan metode proyek tersebut akan mempengaruhi pada kesesuaian dengan kebutuhan, kesediaan fasilitas, dan juga sumber belajarnya. Jadi, ketika memilih topik, pendidik perlu menyeimbangkan antara topiknya itu benar-benar sesuai nggak dengan kompetensi dasarnya, dan juga dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajarnya, dan kesediaan fasilitas di lembaga PAUD itu sendiri. Selanjutnya adalah metode bermain peran. Bermain peran sama saja dengan sosiodrama, yang menurut kamus berasal dari kata sosio dan drama. Sosio itu maksudnya sosial, drama itu maksudnya pertunjukan. Nah, secara umum dari berbagai pendapat para ahli, bermain peran adalah suatu dramatisasi untuk memecahkan masalah yang diperankan dan tidak menggunakan bahan tertulis, yang dilakukan dengan mengembangkan daya hayal, imajinasi, kemampuan berekspresi, dan kreativitas anak yang diinspirasi dari tokoh atau benda yang ada di dalam cerita tersebut. Tujuan bermain peran. Tujuan bermain peran yaitu dapat melatih anak untuk bisa mendengarkan, menangkap cerita singkat yang dia lihat saat itu, yang dia dengarkan saat itu dari mereka yang tampil memainkan peran. Kemudian tujuan yang lain adalah melatih keberanian anak. Nah, ini khusus anak-anak yang memang dia mengambil peranan di situ, akan lebih terlatih keberaniannya. Kemudian memupuk daya cipta. Karena dalam bermain peran ini tidak ada skenario atau teksnya, baik kata yang mau diucapkan apa tidak ada, sehingga anak akan berpikir dengan sendirinya. Mau mengucapkan apa, anak berpikir di situ. Selanjutnya belajar menghargai. Nah, belajar menghargai ini antar peranan, baik anak-anak yang tampil memainkan peranan ataupun yang menonton. Akan ada saling menghargai. Kemudian tujuan yang lain adalah mendalami masalah sosial. Karena dalam metode bermain peran ini peserta didik, anak didik dihadapkan dengan permasalahan. Tahapan penggunaannya. Yang pertama, menentukan situasi sosial yang akan didramatisasikan. Kemudian memilih pelakunya. Nah, siapa saja yang akan jadi pelakunya? Peranannya apa saja? Kemudian mempersiapkan pelaku. Si pendidik membimbing peserta didiknya. Nanti anak ini berperilaku sebagai polisi misalnya. Polisi itu seperti ini gambarannya. Yang ini nanti berperan sebagai pengendara sepeda motor. Gambarannya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah mempersiapkan anak lain sebagai penonton. Jadi yang dipersiapkan tidak hanya yang main saja, namun juga penonton-penontonnya pun disiapkan. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah melaksanakan bermain peran. Nah, ketika melaksanakan bermain peran, anak yang tadi pelaku memainkan perannya. Kemudian anak yang menonton, dia mengamati dari peran yang dia lihat saat itu. Kemudian pendidik bisa masuk di situ menanyakan kepada yang tadi menonton, jika kamu yang main peran di situ seperti apa? Nah, jadi anak yang menonton pun tetap mempunyai kesempatan untuk berpikir, mengembangkan pikirnya, kira-kira dia akan seperti apa kalau dia yang tampil. Juga bisa mengemukakan kekurangan daripada peranan tersebut. Nah, yang ketiga adalah diskusi. Diskusi terkait dengan peranan-peranan tadi. Selanjutnya, kelebihan metode bermain peran. Kelebihan yang pertama adalah anak yang memerankan, dia akan menghayati dari
yang diperankan, kemudian mengambil nilai baik dari peranannya tersebut dan apa buruknya dari peranannya tersebut. Nah, yang menonton pun bisa mengambil nilai baik dan nilai buruknya karena dia yang mengamati. Kemudian mendorong motivasi belajar anak dan kreativitas anak, terutama yang tadi memerankan, dia kreatifnya akan lebih muncul karena waktu memerankan tidak ada teks bacaan skenario-nya. Nah, sedangkan kekurangannya adalah metode bermain peran ini memerlukan waktu yang lebih lama karena anak perlu paham dulu peranannya. Selanjutnya, pendidik pun perlu kesabaran dan ketekunan dalam membimbing peserta didiknya ketika bermain peran. Metode demonstrasi. Nah, demonstrasi dapat diartikan sebagai cara penyampaian materi pembelajaran kepada anak usia dini dengan mengadakan percobaan dan mengalami langsung serta membuktikan sendiri sesuatu dan memperagakan barang yang dipelajarinya agar memahami sesuatu, memahami kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi di demonstrasi ini yang anak-anak pelajari adalah sesuatu konsep, kemudian kejadian, tahapan-tahapannya, aturan-aturannya, urutan kerjanya seperti apa, terutama dalam membuat sesuatu. Nah, manfaatnya adalah memberikan ilustrasi tentang berlangsungnya peristiwa, merangsang perhatian anak, karena anak cenderungnya kalau melihat percobaan dia akan lebih tertarik. Kemudian meningkatkan daya pikir, yaitu mengingat, mengenal, mengingat, terus berpikir konvergen dan evaluatif. Karena anak mengamati apa yang dilakukan guru ketika guru mencoba mempraktekkan. Nah, di situ anak akan berpikir, oh caranya seperti ini tahapannya. Akan menggabungkan mulai dengan yang diperlukan ini, tahapannya seperti ini, hasilnya begini. Kemudian manfaat yang lain adalah membantu memperoleh pengalaman belajar, pengetahuan alam, dan sosial. Nah, tahap penggunaannya yang pertama adalah mempersiapkan rancangan yang di dalamnya memuat tujuan daripada metode demonstrasi ini. Tujuan belajarnya apa? Yaitu lebih ke kompetensi dasarnya, kemudian temanya, bentuk bahan dan alat yang diperlukan apa saja, dan bagaimana penilaiannya. Nah, itu yang harus siapkan pendidik terlebih dahulu. Selanjutnya, pengembangan. Pengembangan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan. Kemudian tahap selanjutnya, pelaksanaan percobaan, yaitu dengan mengajak anak dan memperlihatkan cara melakukannya, dan anak diharapkan untuk bisa menirukannya. Nah, tahapan selanjutnya adalah memotivasi anak agar anak mau dan mampu untuk melakukan apa yang tadi dicontohkan oleh gurunya. Kelebihan metode demonstrasi: penguasaan materi oleh peserta didik atau anak didik lebih mendalam. Kemudian pembelajarannya lebih tertantang bagi anak didik, karena anak didik akan mencoba mempraktekannya sendiri. Ketika dia mampu, dia akan merasa lebih puas, lebih senang. Kemudian meningkatkan keberanian untuk mencoba mengerjakan sesuatu. Nah, kelebihan lainnya adalah memiliki keterampilan sesuai dengan yang dipraktekkan tadi. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah meningkatkan kerjasama ketika kegiatan tadi dilaksanakan secara bersama-sama atau memerlukan orang lain. Akan terjadi kerjasama di situ. Nah, tapi juga ada kelemahannya metode demonstrasi. Kelemahannya adalah waktu yang relatif lebih lama. Nah, kemudian yang kedua, terbatasnya media demonstrasi pada lembaga PAUD dan topik yang kurang diatur sehingga kadang-kadang terlalu rumit dikerjakan oleh anak.
Kemudian imajinasi jadi kurang terlatih. Karena dengan demonstrasi tadi anak kan hanya meniru. Dia tidak mengembangkan dari tahapan-tahapan tersebut, tapi melakukan sesuai dengan tahapan yang sudah disampaikan oleh pendidik. Nah, kelemahan yang lain adalah tidak semua anak mendapatkan kesempatan praktek, terutama jika alat dan bahan yang tersedia untuk praktek tadi itu sangat terbatas, anak bergantian. Nah, itu yang menjadikan tidak semua anak bisa berkesempatan untuk praktek. Selanjutnya, metode dapat diartikan sebagai pemberian pengalaman nyata kepada anak didik oleh pendidik dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamati serta melaporkan hasilnya. Nah, selanjutnya tujuan dari metode eksperimen. Yang pertama, memperkenalkan anak dengan alat dan bahan serta cara kerjanya. Yang kedua, sebagai usaha kejutan, yang berarti bahwa anak akan memperoleh pengalaman langsung yang dia tidak duga sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah usaha eksperimen. Agar anak mudah untuk memahami satu konsep, nah, anak perlu bereksperimen. Kemudian tujuan lainnya adalah eksperimen sebagai usaha pengulangan. Yang dimaksud adalah mengulang konsep yang tadinya disampaikan oleh pendidik secara teoritis dilakukan secara praktis. Kemudian tahapan metode eksperimen. Pertama, menetapkan tujuan dari pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, mempersiapkan alat dan bahannya. Yang ketiga, menyiapkan tempatnya. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan jumlah peserta didik dan kesesuaiannya dengan ketersediaan alat. Sehingga mungkin atau tidak, termasuk dengan misalnya alatnya ternyata terbatas, harus bergantian, dibikin kelompok. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian juga perlu memperhatikan keamanan dan kesehatan si anak, bahwa eksperimen ini bagaimana dampaknya terhadap keamanan anak, membahayakan tidak, berisiko tidak. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah dengan memperhatikan tata tertibnya dan kedisiplinan, yaitu bagaimana menjaga peralatan tadi dan juga kedisiplinan terkait dengan waktu. Nah, tahapan penerapan kepada anak yang pertama adalah pendidik harus menjelaskan terlebih dahulu kepada anak tujuan dari eksperimen yang akan dilakukan, sehingga anak memahami masalah yang akan dia buktikan itu apa. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan alat dan bahan serta aturan mainnya. Mana yang boleh dikerjakan anak dan mana yang tidak boleh anak kerjakan. Ya, itu tadi kaitannya dengan untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Nah, kemudian yang ketiga, mengawasi pelaksanaan eksperimen. Ketika peserta didik bereksperimen, pendidik mengawasinya di situ. Selanjutnya adalah mendiskusikan dan mengevaluasi bersama anak dengan cara tanya jawab. Pendidik memberikan beberapa pertanyaan secara langsung kepada anak tentang kegiatan eksperimen yang dia lakukan dan anak memberikan penjelasan jawabannya. Selanjutnya, kelebihan dari metode eksperimen, yaitu anak dapat melakukan secara langsung apa yang dia pelajari. Contohnya melakukan membuat sesuatu, misalnya membuat jus. Seperti apa caranya? Ayah nak langsung praktek langsung di situ. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu adanya pertama tentunya membutuhkan alat eksperimen. Yang kedua, guru harus memperhatikan setiap anak dalam bereksperimen. Nah, apalagi jika alatnya ini ada beberapa, terus anak bereksperimennya bersama-sama satu-satu. Nah, kalau gurunya jumlahnya satu, yang diawasi banyak, nah itu yang harus diperhatikan guru. Seperti apa cara mengawasinya? Jangan sampai ketika bereksperimen ini terjadi kegiatan anak yang tidak diinginkan. Misalnya kalau membuat jus, yang dibuat tadi termasuk sendoknya dimasukkan. Nah, seperti itu. Demikianlah pemaparan mengenai metode pengembangan daya pikir dan daya cipta anak usia dini
yang disampaikan oleh saya Wulan Surandika dan teman saya Lisa Rizkina Asmi. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.